السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana innaka la tahdi rahmat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Wa biqaulillahi wa rusulihi yahtadil muhtadun rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Masyurul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan. Sehingga pada siang Jumat yang penuh barakah ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkannya, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Sholawat beriring salam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga semoga tercurah limpahkan untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya termasuk kita semua yang sangat mengharapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah nanti. Mengawali khutbah yang mulia ini, khatib senantiasa berwasiat, wabil khusus untuk pribadi khatib dan untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa di dalam hati kita, karena dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Masyurul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, manusia telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berbagai banyak kenikmatan di dalam hidupnya, yang semua itu wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada anggota tubuh kita yaitu nikmat sehat, di mana Allah memberikan kesehatan kepada kita dengan mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, telinga untuk mendengar, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Cara bersyukur kita dengan diberikannya nikmat sehat dalam anggota tubuh kita, yaitu dengan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuh kita guna melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan berupaya meninggalkan semua yang Allah larang. Karena sesungguhnya semua nikmat anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Masyurul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di antara anggota tubuh yang terdapat di dalam tubuh kita ada satu organ tubuh yang sangat penting dan memiliki peran yang sangat utama. Anggota tubuh tersebut yaitu hati. Hati merupakan pimpinan bagi anggota tubuh lainnya. Hati memiliki peran penting dalam memerintahkan seluruh anggota badan ini. Baik atau buruknya manusia di dalam beramal dengan anggota tubuhnya
bergantung daripada baik dan buruknya hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh manusia tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembenaran dan pelurusan hati merupakan perkara yang paling utama untuk diperhatikan bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengkaji penyakit-penyakit dan juga mencari metode-metode untuk penyembuhannya merupakan ibadah yang sangat mulia bagi para ahli ibadah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang senantiasa beribadah kepada Allah, harus mengetahui macam-macam atau kondisi-kondisi hati dan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam hati kita. Macam-macam kondisi dalam hati kita secara umum dibagi menjadi 3, yaitu kondisi hati yang sehat, kondisi hati yang sakit, dan kondisi hati yang mati. Yang pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Dan barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa hati yang sehat, maka sesungguhnya ia adalah orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat diartikan sebagai hati yang terbebas dari syahwat, yaitu keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Hati yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah dan berhukum kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ia menerima nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, ia akan langsung menerimanya dengan lapang dada. Orang yang hatinya bersih, imannya pasti kokoh. Dia akan menjadi orang yang ahli bersyukur, tidak serakah, kehidupannya tentram, khusyuk di dalam beribadah, banyak berzikir, kebaikannya selalu dinamis, serta segera sadar dan bertaubat jika melakukan kesalahan. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah kondisi hati yang hidup namun mengandung penyakit. Ia akan mengikuti unsur yang lebih kuat. Terkadang ia cenderung kepada kebaikan dan terkadang ia cenderung kepada keburukan. Padanya terdapat keimanan, kecintaan, keikhlasan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu merupakan sumber kehidupan pada hatinya. Akan tetapi padanya juga terdapat pula kecintaan dan ketamakan terhadap syahwat, sifat dengki, sifat sombong, dan sifat ujub yang merupakan sumber bencana bagi kehancurannya. Terkadang dia berada pada penyeru pada jalan Allah, akan tetapi terkadang dia menjadi penyeru pada duniawi. Jika ia diberikan nasihat, maka terkadang dia akan menerima dan terkadang dia akan menolaknya. Kemudian yang ketiga yaitu hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Rabb-Nya. Ia tidak beribadah kepadanya, enggan melaksanakan perintahnya, atau menghadirkan sesuatu yang dicintai dan menghadirkan ridhonya. Hati ini selalu berjalan bersama dengan hawa nafsu dan kenikmatan dunia, walaupun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikapun dia mencintai, membenci, memberi, ataupun menahan diri, semua itu karena hawa nafsunya. Hawa nafsu telah menjadi pemimpin dan pengendali baginya. Jika ia diberikan nasihat tentang keimanan dan ketakwaan, maka hati tersebut akan menolaknya. Masyurul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah mengetahui macam-macam kondisi hati pada manusia, marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Bagaimanakah kondisi hati kita?
Apakah hati kita sehat? Apakah hati kita sakit? Atau bahkan hati kita mati? Syekh Sayyid Abu Bakar memberikan tuntunan di dalam karyanya, yaitu kitab Kifayatul Aqtiya, bagaimana cara kita menjaga hati supaya tetap sehat ataupun mengobati hati yang sedang sakit. Untuk dapat mengobati hati yang sakit dan menjaganya tetap sehat, setidaknya beliau mengamalkan sebuah 5 amalan yang diistiqomahkan. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburinya, yaitu dengan penghayatan dan maknanya. Kemudian yang kedua membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang, yaitu dengan banyak melakukan puasa sunnah. Yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kemudian yang keempat yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah pada waktu sahur dengan memperbanyak istighfar. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh, yaitu dengan senantiasa rajin menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, di mana terdapat orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga dapat memberikan suri teladan kepada kita sebagai cermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah hikmah Jumat yang dapat disampaikan. Semoga memberi manfaat bagi khatib pribadi khususnya dan untuk kita semua. Dan mari kita senantiasa berupaya mensucikan hati kita dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, agar kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asy-Syam ayat 9 dan 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun, ittaqillaha haitsu ma kunta, wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyikal karim. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى وعن كل صحابة أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهم كما ربونا الصغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم ثبت إيماننا وإسلامنا في الدار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله